さんを超えて本当のゼロワンになる。変身。 Halo teman-teman semua, balik lagi saya Garza di episode Tokusatsu. Jadi di episode Tokusatsu kali ini Ana bakal ngebahas bersama Bang Randy dan Bang Bayu, yaitu movie dari Kamen Rider Reiwa The First Generation. その夢を叶えるために戦う。仮面ライダー令和ザ・ファーストジェネレーション Seperti yang kita tahu, ini sudah masuk ke Indonesia ya teman-teman ya. Betul banget. Udah masuk ke bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma di kota-kota tertentu aja ya. Oke. Terutama di CGV ya tepatnya ya. Banyaknya itu. Dan itu penayangannya mulai tanggal 18 kalau nggak salah ya. Ya, screening itu 16, kalau salah ada ya? 16, 17 16 tuh ya? kayak spesial apa gitu ya. Iya, iya. Dan 18 penayangan reguler, dan kalau nggak salah ini sudah berakhir tanggal 22. Cepet banget. Iya, jadi emang cepat ya. Jadi selagi kalian bisa menonton movie ini ya, karena Kamen Rider juga akhirnya masuk ke Indo, ya silakan kalian segeralah menonton. Segeralah, karena support. nggak akan menyesal. Iya. Nggak akan menyesal, seriusan. Kalau mungkin ada yang komen, ya paling juga sama-sama kayak serial ya, beda. Oh, beda. Jamin, beda. Nanti kita jelaskan ya. Beda banget. Jadi selagi masih ada ya, ini kita syutingnya tanggal 20 ya. 20. 20 ya, berarti ini 2 hari lagi. Senin terakhir. Ya, jadi kalian segeralah menonton ya teman-teman untuk Reiwa The First Generation. Jadi kita bakalan langsung mulai kita review ya. Kita review, kita bahas, kita kasih tahu sudut pandang kita seperti apa di movie Reiwa First Generation ini. Gitu. Ya, jadi mungkin dimulainya dari ini dulu kali ya. Ceritanya. Jadi ceritanya yang Anda suka ini, dia ini pace-nya itu cepat sekali pace-nya ya, dan kita di awal-awal menit aja udah disuguhkan begitu banyak aksi. Betul banget. Di sini ya. Dan neko-neko gitu. Oh ya, sebelum mulai ini spoiler alert dulu teman-teman. Oh, benar. Jadi ini spoiler alert dulu teman-teman. Jadi kalau kalian yang belum menonton, jadi kalian boleh close video ini ya teman-teman. Tapi kalau kalian udah menonton, hayo ya kita diskusi bareng ya setelah Anda bahas bersama-sama untuk movie ini. Jadi sekali lagi nih spoiler alert ya. Udah diingatkan di awal video, kalau kalian belum menonton, ya nonton kalian dulu. jangan nonton dulu gitu. Ya, melanjutkan yang tadi ya. Tadi udah disuguhkan begitu banyak aksi dan segala macem. Jadi ini kita spoiler sekali lagi ceritanya ini. Jadi ceritanya itu si Aruto ini tidak jadi Sacho lagi di Hidden Intelligence ya. Terbangun dari tidurnya kan dia tuh telat ya mau ke kantornya. Iya. Jadi di situ dia kaget, kok bukan gua Sacho Hidden Intelligence. Kenapa seperti itu? Karena sejarah itu telah diubah. Ya, telah diubah itu. Jadi Sacho-nya itu bukan dia lagi, tapi seseorang Hyumajir bernama Will. Ya, jadi itu adalah Sacho baru dari Hidden Intelligence. Dan si Aruto ini kan udah nggak jadi CEO, dia itu dicap sebagai teroris. Ya, padahal terorisnya Metsubo Jinrai kan. Tapi di sini dia jadi buronan warga. Kenapa seperti itu? Karena di situ di zaman itu seluruh warga itu hidupnya itu Hyumajir. Manusia itu jadi buronan di sini. Seperti itu. Jadi seperti ada tim resistance-nya juga di sini ya. Betul sekali. Ini kayak filmnya Will Smith, I'm Robot. I'm Robot. Kalau di franchise Kamen Rider ya Paradise Lost. ya Paradise Lost. Paradise Lost. Karena ada tim resistance-nya yaitu yang seperti dipimpin sama Fua dan juga Yua. Wah, ada si Bebek ya. Yua Yaiba. Hashtag tim Yaiba solid forever. Pokoknya ini movie-nya benar-benar keren banget, banyak banget action-actionnya gitu ya di sini ya. Nah, karena sejarah ini telah diubah, jadi si Aruto ini tetap bisa jadi Zero One, cuman gak maksimal. Jadi potensi kemampuannya sebagai Zero One tuh gak keluar semua. Ini si Grasshopper keluarnya dari bawah tanah ya? Dari bawah tanah. Biasanya kan dari satelit Zeya. Nah, itu kenapa seperti itu? Nanti dijelaskan. Ya, dan si Will CEO baru Hidden Intelligence ini adalah Another Zero One. Jadi yang bisa kita tangkap di sini adalah karena adanya perubahan sejarah, ini ada sangkut paut dari Time Jacker. Yaitu musuhnya si Kamen Rider Zio. Karena ini adalah movie crossover antara Zero One dan Zio. Jadi Zio juga terlibat di sini. Betul sekali. Gitu. Ya, kira-kira untuk cerita utama si Zero One itu seperti itu. Sekarang kita lanjutnya ke Zio. Oke. Kan kalau kita tahu endingnya Zio itu di mana si Sogo itu mereset waktu. Reset semuanya. Sementara dia hilang ingatan juga kan. Geis, Tsukuyomi juga, kecuali Woz di situ ya. Jadi mereka yang memulai sekolah seperti biasa gitu ya. Dan mungkin ini sebelum Anda menjelaskan lebih lanjut, ada baiknya kalian menonton Zio dulu sampai habis dan Zero One yang ongoing. Agar lebih menangkap ceritanya Nyambung. lebih baik.
gitu Benar, ya. benar, benar, Kalau benar. misalkan kalian belum nonton, ya nggak apa-apa sih, karena fan service-nya juga oke banget di sini. Iya. Tapi Aksinya ada baiknya kalian nonton dulu Iya. sampai tamat, dan Zero Zero One One lagi ongoing. biar lebih nyimak gitu ya. Kesinambungannya kuat sekali Gitu. Jadi biar lebih ngerti juga gitu ya, karena ceritanya juga bisa dibilang nggak Kompleks. simpel-simpel amat ya. Pusing juga Mikir. ya. Heeh. Dan di situ kan si Sogo Gei Tsukuyomi sekolah lagi. Tapi ternyata ketika di sekolah itu mereka semua siswanya, bahkan gurunya itu Himajir semua. Gitu ya, dan ingin melenyapkan manusia di Yap. situ. Dan jadilah incaran si Sogo Geis dan Tsukuyomi. Tapi suatu ketika saat mereka terjatuh, mereka menjatuhkan sebuah Right Watch juga Nah, masing-masing ini, dan ingatan mereka juga kembali ya. betul. Tiba-tiba kembali gitu. Iya. Jadi perlahan memorinya itu kembali, jadi nggak langsung gue ingat gitu. Itu Iya. saat diingatkan sama si Wosh ya. Iya. Wosh, kamu sudah ingat sekarang. Tiba-tiba si bos datang nyelamatin mereka kan. Ya. Heeh. Dan mereka akhirnya ingat semua di sini ya. Benar. Kenapa bisa seperti ini masa sekarang, dan mereka ingin menyelidiki gitu ya, makanya ini bisa nyambung ke si Zero One. Zero One. Nah Betul gitu, banget. sinopsis kecilnya sih seperti itu. Yap. Jadi mungkin kita bahas kelebihan-kelebihan si movie ini dulu lah. Oke. gimana? Kelebihannya mungkin dari awal gitu ya, kita disuguhin oleh action yang sangat memanjakan mata gitu. Jarang-jarang kan Kamen Rider seperti itu sekarang Banget. ya. Banget ya. Luar biasa, Masa itu seriusan. kayak flashback ke movie-movie era Showa lagi. Heisei Pas Heisei 1 Pas lagu. Ya. Ya, bener kan? Iya. Paris Lost tentunya. Ya. Dan juga ini langsung aja to the point. Poin plusnya itu ada di Fua dan Yua. Gila. Pasti kalian setuju. Semuanya juga pasti kalian setuju teman-teman ya. Kalau poin plus movie ini ya, bagi Iya. yang sudah nonton, ada di si Fua Isamu dan Yua Yaiba. Bener. Yang mereka itu jadi tim resistance. Jadi selain mereka action sebagai suit atau ridernya, ya, mereka itu ada action sebagai aktornya. Bener. Itu di sini ya. Jadi banyak banget actionnya di sini. Jadi disuruh action gitu si aktornya ini. Bisa. Gitu. Apalagi Fua poin plus banget ya. Gila, Dimana laki dia banget. ganti-ganti senjata gitu kan ya. Terus yang paling keren itu saat si Aruto ini diselamatkan sama si Fua dan Yua naik jeep. Naik jeep. Oh, itu Gila, gila. itu. Yua nyetir jeep ya. Nyetir jeep. Lancar Terus Fuanya gitu. pakai machine gun kan. Heeh. Wow, gila. Gila, Itu keren, sumpah keren banget teman-teman ya. Iya. Ada ledakan-ledakan gitu. Heeh. Dan Yua juga di sini kita melihat yang lebih dari si serialnya. Ya, pokoknya ini aktor-aktor ini kayak berbanding terbalik dengan serialnya, malah banyak actionnya gitu di sini. Ya. Berpotensi banget gitu. Seriusan, keren banget seriusan. Iya. Jadi ini tensinya aja di awal-awal kita nonton movie ini aja udah Tegang. tegang banget, udah wow, gila gitu ya. Gila. Ini keren banget sih. Ya, lihat di behind the scene-nya juga gitu ya. Ada kan seperti bocor di YouTube itu behind the scene-nya. Si Yua itu pada saat sedang syuting itu malah masih manis-manis itu. Tapi udah jadi filmnya dia jadi gila. Tomb Raider. Keren banget, Lara Croft berarti ya. Keren banget asli. Terus juga nggak cuman si saat mereka henshin juga. Ini poin plusnya ya si Fua sama si Yua, Kamen Rider Vulcan dan Valkyrie. Kombinasinya tuh waduh keren banget nih, aim squad gitu ya. Malah kita nggak pernah melihat ada di serialnya sampai sebegitunya gitu Sebegitunya ya. banget. Ya emang sih movie pastinya dikedepankan aslinya. Tapi ini benar-benar poin plus dan sangat luar biasa banget ya. Jadi ya akhirnya sih pokoknya si Another Zero One-nya malah kalahnya sama si Valkyrie dan jadi mereka tuh kombinasinya tuh kayak ada nggak cuma sekedar kombinasi, kayak lebih taktikal gitu. Ya, bertarungnya tuh taktikal mengingatkan sama ini Go Buster. Go Buster kan. Iya. Seperti itu, bertarungnya tuh Asli taktikal keren gitu. banget lah Fua sama Yua ya. Sama juga ingat Metal Hero dulu tuh ada namanya Blue SWAT. Yang polisi kan. Iya. Polisi. Taktikal Iya. banget bertarungnya. Iya, Makanya iya. keren banget sumpah. Ya dan juga mungkin yang Ana ini juga salut sama Aruto. Ya. Karena karakternya itu berbanding terbalik banget sama di serialnya Serial. ya. Jadi ini di sini penokohannya kuat banget Aruto. Emosional dianya. Emosional, Dapet itu banget lebih pokoknya. tepatnya emosional di sini ya. Dan juga ada hubungan antara ayah dan anak ya di situ ya, antara Aruto sama Hiden Soryo ayahnya. Jackie Chan muda. Ya walaupun sebenarnya agak sempet naik turun sih itu hubungannya, tapi ya tetap bagus sih dan emosional. Jadi, Klimaks. ya jadi ini juga menjawab peristiwa-peristiwa tentang Daybreak masa lalu ya di sini. Juga masa lalu si Aruto Dibuka itu banget. bapak aslinya kemana ya manusia, ternyata kecelakaan ya. Ya, nah dan makanya itu si Hiden Korenesuke itu membuat Himajir sosok ayah Yap. ya untuk seperti
ngurus si Aruto ini gitu. Jadi Homajiro Sosokaya itu sebenarnya nggak cuma Hiden Soreo, Yap. tapi adalah Horobi. Horobi Oh si iya, Mamang. Bapak, dia ini pengusaha kebab. Dan Horobi sama Jin outfitnya juga berbeda ya, Iya, karena beda kan banget. dianggapnya Daybreak nggak ada. Dan mereka di masa sekarang itu outfitnya berbeda, kayak pakai jas hitam, blazer hitam. hitam. Udah kayak ini apa? Mafia. Mafia. Yakuza. Ya Yakuza. Sama si Horobi itu lebih banyak action pedangnya saat humannya loh. keren ya. Jarang di serialnya. Kayak Shin aja. Serius Nggak pernah dipakai pedangnya di serial. Cuma Malahan. properti ya. Gila. Oke, yang ganggu Jin aja gitu. Gerakannya letoy-letoy. Si Jinnya masih belum sekeren yang di sekarang Oh serial iya, ongoing. belum sekeren, Belum panas. Belum panas ya. belum jadi Aldi Taher. Ya, kita bakal melihat yang banyak berbanding terbalik Yap. dengan di serialnya lah. Iya. Keren banget. Ya, Jadi, apa namanya, sayang juga kalau kalian nggak nonton di bioskop gitu. Kalau misalnya kalian download nonton di HP itu sayang banget loh. Kecil ini. Bioskop. jadi kalian bisa merasakan atmosfer actionnya, sound Actionnya. systemnya, yang Iya, iya, 7.1 segala Mantap macam. banget. Jadi nggak akan rugi lah. Ya kan rugi sumpah. Nonton 2 kali lah udah. Malah kita rencana mau lagi ya. Besok nonton lagi. Sikat. Keren banget ya. Dan apalagi ya, mungkin sekarang bahasnya ke Zio ya, dimana poin plusnya kan tadi kita udah bahas karakter-karakter di Zero One. Izu belum ya. Jadi di sini Izu Izu belum, itu ya. jadi sebagai pembantunya tim Resistance. Yep. Jadi walaupun Izu itu Hyumajir, tapi dia nggak ikut berkhianat. Yap, Jadi seperti tetap itulah. di sisinya manusia, gitu ya. Tetap membantu Aruto gitu ya. Nah seperti itu. Dan juga mungkin karena ada perubahan sejarah ini, yang nggak terpengaruh itu Aruto sama Izu ya. Iya. Ayap. Makanya Cuma mereka Yua sama Fua agak heran gimana gitu ya. Gak kenal si ini kan, cuma Iya. kenalnya tuh penjahat si Arutonya itu. Tapi diselamatkan ya di sini. Ya seperti kalau Izu ya itulah ya pendamping Aruto aja. Yap. Sebenarnya lebih poin plus ke Yua sih daripada Izu di Ya. movie ini. Gila, Iwa. Iya. Speechless, sumpah bingung mau ngapain tentang Iwa. Pokoknya Keren perfect banget, banget lah, seriusan. perfect Aduh. sumpah. Lagi waktu ini perpaduan seksi dan juga elegan. ya gitu. Luar Pagi biasa. waktu dia mainin sniper. Sniper. Gila. Dar. Kalian bisa Dar. lihat dia behind the scene-nya mainin sniper di YouTube, ada behind the scene-nya. Tonton. Hitman itu. Berbanding balik sama dia lagi syuting sama di filmnya. Masih manis-manis manjanya. Sayangnya di gitu. Art Toaster sekarang di downgrade abis-abisan. Iya tuh gara-gara Jadi Amat- babu. Gara-gara Amatsuka ya. Gay Amatsu. Gay Amatsu. Amatsu ya. Dan kita lanjut ke karakter Zio. Di sini yang poin plus lagi adalah si Sogo. Sogo. Karena apa? Dia aura senpai-nya udah kerasa banget. Lebih dewasa dia tuh Lebih ya. dewasa. Kalem banget. gitu. Keren. Seperti keren. dia tuh udah gimana ya? Dia udah melalui banyak hal. Ya, jadi pembawaan dia ya harus kalem gitu. Harus kalem. Ya, jadi Sogo itu di sini juga kalem, jadi lebih seperti membina Aruto yang. Ya. Jadi ya sebenarnya ini lebih ceritanya itu lebih ke Zero One, Yap. lebih ke Zero One membahas tentang si Daybreak yang nggak ada karena sejarah berubah itu Ya, karena sama- ulah Time Jacker. Sama ini masa lalunya Ya. Hidean Soreo. Ya, dan Bapaknya si Naruto. Zio itu bertugas membantu aja di situ gitu. Bukan babu ya, teman-teman ya. Ya. Tolong Mentor, dibedakan, mentor, gitu mentor. di sini. Jadi si Sogo ini membantu Aruto itu membawa dia ke masa lalu, ke 12 tahun lalu tepatnya ya. 2007. Jadi dia bisa bertemu bapaknya dan juga mengurusi Time Jacker-nya yang menyebabkan hal ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Sogo bagus lah di sini lebih Keren kalem. keren. Suka aku. Sumpah. Hmm. Mantep dia. Ya, bocah jadi lagi. selain si apa? Tadi si Will Hyumajir Iya. ada musuhnya juga yaitu Time Jacker Finish. Finish. Jadi ini anggota Time Jacker lainnya ya. Cantik ya. Cantik banget asli. Cantik bener pak. Smash or pass. Beda konten dong. Jadi si Finish ini gimana ya? Jadi dia itu ya mengubah sejarah, makanya dia nggak ada Daybreak. Iya. Pin poinnya itu ada di saat dia memberikan Another Zero One Right Watch ke si Will. Will. Jadi si Will ini itu dulu adalah asistennya kakeknya Aruto. Iya. Hiden Korenesuke gitu. Dan si Will ini seperti gimana ya? Jadi si Hiden Korenesuke ini lagi buat Hyumajir kan, lagi buat project Hyumajir untuk membantu umat manusia. Ya, sama ini juga dia mau menjalankan Seklit Zea kan, mau Iya. meluncurkan gitu kan. Ya. Eh, Nah di sini si Will ini seperti gimana ya? Awalnya itu dia nanya Hyumajir itu kerja seperti ini tuh membantu manusia digaji nggak? nah seperti itu. Gitu. Jadi Apa gitu? ini seperti dia tuh udah punya emosi. Mungkin di sini apa ya? Ada kan kalau di seriesnya itu disebutnya singularity. Singularity. Nah, mungkin di sini belum ketahuan tuh singularity-nya kayak apa gitu. Nah itu. Ya tapi sudah mulai Sudah punya mulai emosi. ada. Nah di situ emosinya
menjalar kemana-mana menjadi seperti malah jadi nggak benar. Jadi malahnya jadi Hyumajir menguasai manusia gitu. Sementara kalau impiannya ayahnya Aruto itu Hyumajir yang berdampingan dengan manusia, hampir sama seperti mimpi Aruto ya. Gitu. Pokoknya dunia di mana Aruto dan bapaknya ini tuh bisa tersenyum bersama. Nah, seperti itulah intinya. Gitu. Dan Sogo keren banget sih tadi ya. Dimana kan si Timejacker Finish ini adalah tujuannya itu merebut kekuatan Rider ya. Yeah. Merebut kekuatan para Rider. Jadi dia ngincar Sogo juga di sini. Nah, gitu. Kenapa seperti itu? Ya pengen menguasai aja. Seperti itulah. Gitu. Sama dia tuh sempat bilang apa sih kemarin tuh ya? Agak lupa nih aku tuh. Kamu tidak mengerti itu? Bukan, jadi dia tuh karena harusnya tuh kamu tuh jadi Omazio, biarkan aku saja yang menjadi memiliki semua kekuatan Rider katanya tuh. Sempat bilang gitu kan si Timejacker Finish. Jadi lu jadi Omazio ya Omazio aja gitu. Iya. Tapi karena kamu nggak mau, ya sudah aku saja katanya. Iya. Ya, dan sini si Finish sempat ngomong di final battle-nya, kamu itu nggak mengerti soalnya tentang kekuatan para Kamen Rider gitu. Dan si Sogo dengan kalem cuma jawab, malah lu yang nggak ngerti. Keren pisan sih eta. Sogo Asli. Keren Sogo sumpah. Best lah. kemarin bilang amplos kan. Siapa yang bilang? Cek lagi bahas keseluruhan Zio. Kita udah bahas development Sogo itu seperti apa di situ ya. Gitu. Jadi jangan ngecap dulu. Dan mungkin ada tambahan lain lagi, Bapak Randy dan Bayu. Kelebihannya ini? Kelebihan dulu lah. Ya udah, kelebihan dari aku dulu ya. Kelebihannya emang tadi udah dijelasin kan, udah kita sempat bicarakan tentang actionnya dan juga ceritanya yang gak biasa gitu, sumpah. Beberapa tahun ke belakang movie crossover sumpah aku bilangnya jelek. Walaupun build ceritanya bagus, cuman movie crossovernya yang ada yang pokoknya Heisei Jujur aja lah, kita bandinginnya sama setahun sebelumnya. Heisei itu kacau dari CGI, dari cerita yang agak maksa juga ya. Kalau tadi yang sempat aku bilang build yang movie crossovernya kenapa jelek, lihat deh ceritanya. Sama CGI sama editing gambarnya itu kurang gitu. Ya seperti yang ada Another Kuga Rider Kick, muter-muter. Kalau ini CGI-nya ya ada perkembangan lah, jauh lah. Jauh better, much better gitu. Sama terasa kembali ke era PS1 gitu. Sumpah. Di era PS1 itu movie-movie-nya itu apalagi awal-awal ya, Paradise Lost, Godspeed Love, Missing Ace. Mirip juga ya sama yang Godspeed Love. Mirip juga benar. Iya benar. Jadi ada Zack sama Neo Zack gitu ya. Benar. Jadi ini benar-benar movie-nya seperti penyegar banget. Penyegar banget gitu. Wah gila, keren banget serius. Sampai jujur di sini karakter Aruto ya, yang kita tahu mungkin di serialnya masih pengembangan mungkin ya, masih mencari jati diri. Pengembangan. Ya. Cuman kalau di movie ini kita bisa benar-benar ngerasain apa yang dirasain si Aruto loh, sumpah. Saking dia emosionalnya gitu. Mungkin karena actingnya juga bagus. Actingnya bagus, sumpah. Iya benar. Bagus. Benar. Ya Sogo mah jangan ditanya lah, udah keren dia. Apalagi duo I'm gila. Dua Aims benar-benar keren banget. Iya, sumpah. Seriusan. Tim Yuayaiba solid forever hashtag. Solid forever. Harus ada itu dimanapun. Gak pernah salah pilih waifu. Dari sebelum Zero One tayang juga Yua orang mah. Selalu Yua. Ya Bapak Bayu coba. Ya, yang paling kontras sih sebenarnya dari action ya, dan kalau misalkan kita lihat dari direkturnya itu Teruaki Sugihara kan yang ngedirect Lupin. Pantas. Dan surprisingly sutradaranya Yuya Takahashi. Nah, itu nanti dikurangan aja. Gak mau mengakui gitu. Sebenarnya sih Yuya Takahashi hampir, kalau dibilang berhasil itu hampir, cuman ada mungkin di akhir agak sedikit jadi di konklusi pada saat akhir, pada saat penyelesaiannya nanti kita bahas lagi. Tapi yang memang sih yang paling kontras adalah actionnya. Dia juga directnya juga enak banget, sinematografinya, terus angle-nya juga, terus dia juga pakai kamera yang nggak biasa gitu. Kayak pakai first person, pakai drone juga kan, ada kan drone juga. Jadi benar-benar keren lah. Apalagi pas adegan duet antara Valkyrie dan Vulcan yang terakhir itu keren banget. Yang lawan Another Zero One. Gila. Jurusnya gila. Itu mah apa ya? Kalau nggak nobar, Anda udah berdiri. Iya. Asli kalau nggak ada yang nonton saya udah teriak. Itu mah gila. Gila anjir lah, udah itu. Terus juga sebelumnya kita udah dipuasin dengan versi humannya yang kombinasi juga gitu antara Yua dan juga Fua gitu kan. Jadi mereka itu pada saat melawan Hyumagir yang boso atau yang
yang lepas kendali itu nggak langsung jadi rider gitu. Mereka Iya, ada memaksimalkan humannya dulu. potensi Betul. mereka dulu gitu. Nggak dikit-dikit Iya, Henshin, Henshin enggak. Jadi mereka masih punya kayak apa gitu ya? Nggak Kemampuan. tergantung Iya. kemampuannya. Jadi mereka Iya, iya. memaksimalkan potensi yang ada itu mengingatkan saya pada Kabuto, Pak. Kabuto. Kabuto tuh Kabuto. kalau taruh pasti pakai base form dulu. Iya. Nggak pernah dia langsung final form enggak. Bener. Bener-bener pakai dulu yang sebisa dia. Kalau misalkan udah mentok, udah nggak bisa ngapain, oke gua pakai rider gitu. Jadi aksinya keren banget sih. Keren banget sumpah. Jadi pokoknya yang paling menjadi tonjolan di movie ini ya aksinya, aksinya. actionnya, Sama ini juga nambahin sama BGM ya, background musiknya. scoring. Nah ini scoring Nah, musik ini- ya teman-teman ya. Itu benar-benar pas banget adegan di mana adegannya dengan musik itu terbawa suasananya pas sumpah. Pas. Ya, Lagi betul. dengan suara bioskop. Makanya ke bioskop kalian. Ngasih tahu sumpah ini mah. Movie Kamen Rider paling misalkan 2 tahun sekali. Iya. Paling juga tiketnya 30.000, 40.000. Iya. Nggak akan rugi, Ya seriusan. rugi, sumpah. Ya mungkin karena banyak yang takut karena wabah sekarang Iya, iya. gitu ya. Tapi aman-aman saja Aman sih. sih. Asalkan kalian bisa jaga diri Jaga Iya, sebenarnya. safety kesehatan, aja. jaga kebersihan. Ya. Dan juga keimanan. Dan tadi kan tonjolan soal aksinya ya. Iya. Ini mah kalau di direct Koichi Oh. Sakamoto gimana tuh? Oh. Mata itu udah sampai. Ini bukan yang sekarang itu kurang ya, yang ini udah bagus. Udah bagus. Tapi Anda penasaran doang. Penasaran, Gimana iya, kalau di direct Sakamoto lebih ya dan lagi sih. Seriusan. Itu mah nonstop awal sampai habis, nggak ada berhenti gelut. Kayak ini movie war yang Ultimatum Force sama Wizard. iya, Itu iya, mata iya. sumpah aku sampai kelilipan. Pusing sumpah. Apalagi Wizard yang Iya, apa iya, iya. kemampuan capoeira. Capoeiranya terasa banget sumpah keren. Ya terus juga apalagi ya teman-teman ya, untuk poin plusnya kalau cerita sih menurut Anda sih nggak simpel-simpel amat ya. Mikir. Agak Muter-muter. seriusan agak mikir, kalian tuh harus benar-benar agak fokus nontonnya. Ya. Oh, jadi nyambungnya tuh ke sini. Iya. Gitu. Makanya tadi Anda menganjurkan di awal ada baiknya kalian nonton Zero One ongoing sambil nonton Zio yang udah tamat. Karena saling menyatu itu biar kalian bisa mendapatkan poinnya gitu di si movie ini. Biar lebih enjoy gitu. Iya. Dan kita bahas ini deh kekurangannya aja. Nah, Kekurangan ya. Oke. Dari kekurangan dari aku ya, oke. CGI itu udah oke, cuman masih agak kurang. Apalagi saat pemunculan SIC. Yang mirip SIC. Another Ichigo. Another Ichigo. Tapi ada perkembangan lah. Ada Ya. perkembangan lumayan. ya. Agak halus lah. Agak Nadar halus. Ichigo dibanding sama Nadar Kuga Jauh lah. jauh. Ya. Jauh. Jauh. Tapi mirip SIC sih Another Ichigo itu. Sama time machine-nya juga di sini agak lebih enak gitu lihatnya Enak, CGI-nya gitu ya. Cuman ya masih agak kurang, mungkin bisa dikembangin lebih lagi gitu. Toei ke depannya bikin movie udah keren sih dari CGI-nya. Dan juga alur mungkin ya. Ada alur saat si Sogo itu sama si Aruto kembali ke masa lalu, di situ tune-nya tuh agak berkurang gitu. Nah, seperti Iya, itu kan. iya. Jadi Iya, kita iya. tuh udah dimanjakan dengan aksi yang gila banget, epic banget. Nah, mereka kembali ke masa lalu kok agak kurang aja gitu. Nanti ada yang ngomong lagi, ya itu rehat dulu kan sebelum badai. Penyambungnya boy. Kalau Ya, Anda sih, Itu sih aja sih paling. ya kalau Anda sih mungkin ya itu ya. Jadi setelah si Aruto ini dibawa ke masa lalu sama Sogo lewat Tayamajin, pace-nya di situ agak berkurang. Pace dan tensinya agak berkurang gitu. Jadi lebih banyak mengedepankan teori-teori apa yang terjadi gitu di situ. Iya. Jadi kayak dulu tuh kayak gini loh, kayak gini kan. Jadi dijelaskannya lewat kata-kata. Ya, gitu. berbelit-belit. Ya, Iya, jadi tuh. Hidden Soreo itu bikin Masked Rider System gini. Ya nggak apa-apa sih, itu kan buat biar kita tahu juga iya. ya. Soalnya ini kan bisa dibilang nyambung juga sama Nyambung, serialnya ya. Zero One Iya, gitu iya. ya. Ya, jadi itu aja sih, mungkin tensinya agak nurun dan CGI juga udah oke. Itu ya, ya bagian Another Ichigo-nya aja Ada sih. di sini ya. Nggak ada yang lain, apalagi yang poin plus itu CGI-nya pas sih Aruto Henshin jadi Zero One. Pas belalangnya loncat-loncat yang pertama kali itu udah keren banget sih. Iya. Jadi kameranya tuh dari bawah muter. Iya. Terus juga pas dia udah dikasih beltnya sama bapaknya, terus dia bertarung sama si Sogo, kan Henshin lagi jadi Zero One. Dia Henshin lagi belalangnya loncat-loncat itu keren banget sih Epic, efeknya. epic. Efeknya keren banget seriusan. Belalangnya itu kayak Iya. liar banget gitu Iya. ya. Jadi nggak apa berbeda sama di serial deh. Beda. Cuman di episode awal kan. Iya. Tapi ini lebih keren banget. Nambahin satu lagi. Saat si Aruto make
prototype Zero One, dia tuh kan sempat kesakitan gitu. Force Jadi Racer, ya? Force Racer. Jadi nggak dijelasin juga itu dia kesakitannya tuh kesakitan secara fisik ataukah gimana gitu. Ini Soalnya juga kayak agak metal cluster kan kayak gitu juga ya, kan. ada agak menggambang juga sih di sini ya. Jadi gampang. Force Racer itu mestinya sih ada efek sampingnya gitu ya. Soalnya si Aruto aja ketika dia pakai kan kesakitan. Gitu. Tapi sampai akhir serial nggak ada. Maksudnya sampai akhir movie ini nggak ada efek sampingnya gitu di sini. Kan maksudnya Force Racer adalah belt khusus gitu yang cuman digunakan Metsubo Jinrai. Seperti itu. Dia di mana ada duri-durinya gitu di beltnya. Mestinya at least ada efek sampingnya lah. Tapi di sini ya enggak, cuman sekedar belt kedua aja yang dipakai Aruto selain Hidden Zero One Driver gitu. Berarti itu tuh khusus buat Humagir ya, belt itu ya. Tapi di sini nggak dijelaskan. Nggak gitu. dijelaskan. Sedikit pun nggak dijelaskan teman-teman ya. Seucilit pun nggak dijelaskan. Jadi masih mengambang juga di situ. Oke. Bapak Bayu. Iya, kekurangannya Yuya Takahashi tadi. Yuya Takahashi. Nah, Yuya Takahashi good job lah di sini. Sebenarnya Yuya Takahashi pas dari awal sampai tengah-tengah sampai menuju akhir tuh udah enak, bagaimana pas apalagi pas ada di tempat dimana si arc ini udah mulai meluncur gitu. Kita kan bingung, si Sogo aja bilang udah ini nggak bisa diubah lagi. Kalau misalkan kita ingat ke Zio, terus ini kalau misalkan nggak bisa diubah, ini ngapain lagi gitu. Nah di situ kita penasaran gitu, ngapain lagi supaya si sejarah ini tetap berubah. Dan ternyata di akhir konklusinya tuh agak kurang gimana gitu. Jadi si Zio ini menyuruh ke Zero One untuk menghancurkan time machine-nya Geis yang ditinggalkan di masa lalu. Oh iya beneran gitu. Nah, si Zio ini juga agak ngambang. Agak ngambang. Jadi si Zio-nya bilang bahwa kalau misalkan si time machine itu dihancurkan, si Finish ini nggak bisa ke masa lalu. Ya. Cuman si Finish ini kan sebelum si Zio ke masa lalu udah ada di masa lalu gitu. Nah itu makanya. Jadi bingung gitu. Jadi kayak mind blown gitu. Sama ya si finishnya itu kurang digali juga gitu gimana sejarahnya dia gitu. Iya. Jadi cuman villain baru aja. Ya. Gitu. Dan dia munculnya juga gak banyak banget. Apakah mungkin si artisnya ini sibuk di luar syutingnya? Atau mungkin nanti di Geis Majesty kali? Ada gitu? Nggak tahu. Entah Maksudnya Under the End kali. Iya sih. Tapi pengennya kita digali lebih ya sini si villain si Zio. Tapi ya masuk akal sih karena ini kan porsinya lebih ke rider baru. Iya, ke si Zero Zero One. Gitu. Tapi kalau kita kembali flashback ke movie war yang kemarin-kemarin kayak yang pertama kali muncul antara Decade sama Double, itu porsinya Double jelasin, Decade jelasin gitu. Nah, itu. Cuman semenjak ini ya berarti ya mereka crossovernya pisah itu gara-gara yang Drive sama Ghost ya, mulai nyatu tuh ya dunianya ya. Jadi nggak ada beda side story pindah gitu. Jadi satu cerita tuh jelasin misalnya Decade dulu beres langsung masuk ke Double gitu. Kan dulu kayak gitu kan. Sampai yang movie war Ultimatum sama Force Wizard itu juga kan ya. Sama ini yang terakhir. Jadi pada saat terakhir ketika semua udah kembali normal, si Zio ini pengen ngapus memorinya Aruto. Oh iya. Sebenarnya ini alasannya nggak terlalu jelas gitu. Jadi buat sekarang apa. kita bakal Iya, bahas iya. endingnya aja langsung ya. Jadi Oke, itu oke, mungkin oke, banyak yang hah? Apaan sih gitu kan? Tujuannya ngapain gitu ngapus? Jadi gini, ingatan mungkin Naruto? biar dia tuh nggak tahu, maksudnya kan sejarah itu kan keulang. Maksudnya sejarah itu seperti Daybreak tuh nggak ada. Gitu. Iya. Nah, kalau misalkan Aruto nggak dihapus ingatannya sama Hisogo, dia bakal inget Iya. tentang si Will Humajir, tentang Resistance, Iya, gitu. iya. Jadi Sogo itu mungkin berniat menghapus apa yang sudah terjadi sama Aruto di movie ini. Gitu. Jadi balik lagi ke serial Zero One yang biasa. Yang seperti dia tahu aja si Aruto tuh taunya dulu tuh ada Daybreak. Dulu tuh bapak gua mati begini gitu. Jadi yang udah terjadi di movie ini tuh seperti sama si Sogo mau dihapus. Gitu. Ataukah mungkin karena Apakah seperti itu? Atau mungkin gini. Karena kan keinginan terakhir si Sogo di episode terakhir serialnya, jadi dia tuh ingin menghapus semuanya, mereka semuanya. Jadi dunia Kamen Rider kan disatuin kan. Apakah mungkin dengan kemunculan si Zero One ini, dia tuh ingin menghapus eksistensi dari era Reiwa seperti itu, agar dunianya si Sogo itu balance dengan apa yang dia inginkan gitu. Bentar Pak ya, ngeriset yang Zio aja timbul masalah. Ini ngeriset lagi Gara-gara masalah. hacker kan. Sebenarnya si Aruto sempat bilang kayak gini, aku adalah era baru, kamu tak akan bisa mengalahkan. Oh iya. Seperti itu kan. Nah, malah di dunia yang setelah si Sogo reset ini kan kekuatan Kamen Rider gak ada kan? Iya. Semuanya hilang kan? Apakah maksudnya si Sogo menyerang si Aruto ini karena ada Kamen Rider seperti itu yang baru muncul? Takutnya ada masalah lagi yang timbul untuk dunianya si era Heisei.
Apakah seperti itu? Oh, gitu. Apakah seperti Jadi itu? seperti Sob? ada jembatannya gitu. Jembatannya. Kayaknya seperti itu deh kalau kata aku mah. Tapi pas terakhir, jadi setelah si adu jotos, adu jotos itu, Sogo kembali ke kehidupan high schoolnya yang nggak punya apa-apa, sementara Zero One masih ingat sama Zio. Di sini berarti Zero One bisa diindikasikan bahwa Zero One menang lawan Zio gitu. Iya, seperti itu. Dan si Sogo kan hilang lagi ingatannya kan di situ Iya. kan, hilang lagi ingatannya. Berarti Makanya manggil si guys Myokoin Kun kan? iya, Myokoin seperti Kun. itu. Berarti di dunia yang sekarang ini, di era Rewa ini, berarti cuman ada satu Kamen Rider Zero One. Zero One, the first The first. generation. Haji Marino Rider. The first generation. Kayaknya kayak gitu deh. So, Kalau ini mah teori liar kita ya. teori liar kita ini mah. Kalau yang mau bodo amat, ya paling fan service doang kan biar kelihatan gelut. Oh, Udah. tidak bisa seperti itu, Bung. Iya, kalian. Ini dibahas, dikorek terus. Dikorek terus sama Iya kita sih mah. tadi ya make sense juga sih Nah, tadi. kan Iya. Epic juga tuh. epic ya, keren ya. Gila. Emang movie ini the best. Kepikiran ya kalian? Iya. Terus ada teori apa lagi kira-kira? Oh, yang ini, yang teori di Zio kan seharusnya Another Rider itu dikalahkan oleh rider yang bersangkutan. Oh, iya, bersangkutan, tapi di sini enggak. Sebenarnya di sini ada pemecahannya sih. Jadi karena yang pakai si Another Rider itu adalah Hyumegear, ketika dia dihancurin sama Valkyrie Vulcan, badannya udah nggak ada. Sementara kan si Rider Wash-nya bisa di restore tuh. Iya. Bisa di restart, tapi karena badannya udah nggak ada, nggak bisa dimasukin lagi. Ya, di Iya, Karen iya, Ana iya. juga Another Zero One bakal dikalahinnya sama Zero One. Iya, itu. ternyata Tapi bukan. kalahnya sama si ini, Duo Aims. Duo Aims ya. Duo. Si Aruto ini sibuk ngapain ya? Lawan Another Ichigo ya? Lawan Iya, bapaknya. lawan bapak. Bapaknya Iya. sama Another Ichigo ya. Gitu. Ya. Jadi kita Ya, kira-kira seperti itu pusing ya. ya. Jadi kita udah bahas tadi di seluruh video sinopsis atau ceritanya, kelebihan, kekurangan, konklusi ending, Iya. dan juga kelebihan-kelebihan lainnya seperti scoring music. Ya, Oh iya, yang aksinya. terakhir Apa? ada Dead Flag, Pak. Pas ada, jadi ada conversation antara Fua sama Yaiba Yua, yang Fuanya bilang, Oh iya. apa yang kamu lakukan kalau aku jadi Hyumegear? Oh. Nah, lo. Iya. Itu seperti ngasih Pertanda, sinyal. iya, ngasih sinyal pertama Ngasih ya. sinyal ya, teman-teman. Ya, jadi kira-kira kalian juga boleh bantu kita diskusi, teman-teman ya. Pastinya banyak yang udah nonton ini. Ya. Jadi kita langsung masuk ke penilaian. Penilaian ya, oke. Skor. Skor. Dari aku 8,5. Udah. Puas aku nonton film ini. Puas sumpah. 8,5 ya. Di balik kekurangannya ada kelebihannya yang bikin aku puas. Soalnya kita maksudnya udah lama banget nggak disuguhin yang kayak begini. Bener. Jadi ya puas banget. Puas banget sumpah. Gitu. Bayu dulu deh. Kalau saya sebenarnya sih pengen ngasih 8,7, cuman gara-gara ada toaster di akhir itu ganggu banget. Pak duduk mana? Si Thanos. Senpasi. Gak penting ya, seenggaknya kalau misalkan mau munculin si toaster, ada sedikit lah gitu bumbu-bumbu yang mengaitkan Zaya dengan Daybreak gitu. Kita masih bingung kan di movie itu si Mestinya Zaya ada, iya, karena gitu. ini seperti dihilangkan banget. Iya, konsepnya. hilang banget gitu. Karena kan di reset dunianya. Jadi nggak ada daybreak itu nggak ada kan di movie itu. Enggak, maksudnya adakah intervensi Zaya pada saat si event Daybreak itu? Sementara kan di mestinya series ada. ya, Mestinya di ada. seriesnya tuh si Dibahas abis-abisan. Senpa Sentot Karena tuh karena movie ini lanjutannya ke serial cuman intermezzo aja Iya gitu. sih, Jadi jadi- biar orang-orang yang sudah menonton, oh ini lanjutnya ke serial nih. Ternyata Daybreak itu ya karena kan di balik movie ini. juga di-mention kan bahwa si Will sama si bapaknya Sogol, bapaknya Aruto tuh Oh. kayak ada anomali gitu, kayak ada kesalahan gitu. Kenapa dia harusnya dia mengembangkan ZA tapi malah melenceng ke Arc gitu. Nah, di situ kalau misalkan dimasukin aja si Towser ini sedikit aja mungkin Sedikit. bahkan lebih puas lagi nontonnya. Jadi kita nggak bingung-bingung nanya. Soalnya belum debut ya. Soalnya Pas penayangannya. kalau bagi kita yang udah ngikutin si Zero One sekarang kan maksudnya si Amatsuga ini kan maksudnya adalah salah satu dalang besar Iya, dalang di balik besar, ya. kejadian 12 tahun lalu. Jadi ya mungkin ini si tim produksi ini berusaha keras agar nggak spoiler sedikit Iya. pun gitu tentang ya. serialnya. Soalnya kan ini mestinya tayangnya itu Desember. Desember. Tausernya belum muncul. Belum muncul. Jadi masih disimpan gitu. Iya. Jadi kalau kalian bertanya-tanya ya Iya. seperti itu jawabannya. Makanya juga ada alih-alih dunianya ini seharusnya nggak ada kayak gini. Makanya Daybreak-nya juga Satelit Zia juga kan belum diluncurin. Iya. Iya. Seperti itu. 8,5 aja. 8,5 ya sama. 8,5.
6,5. Dibully. Nanti diomongin sama Gak usah kalian bully, kita bully dulu. Kalau Ana sih 8,55. Oke. 8,56 dah. Siap. Sekali lagi kenapa yang dikedepankan itu adalah aksinya. Yep. Pertama aksinya, terutama duo Ames, Iwa dan Fua. Karakter Aruto yang sangat emosional, terus juga si Sogo yang begitu kalem pembawaannya dan juga begitu seperti mentor sebagai Aruto. Makanya si Aruto ini emosi sama bapaknya. Aruto, tujuan itu bukan itu, kan? Ya, seperti itu. Kalem gitu ya. Kalem. Karena ini gimana ya kalau kita benar-benar meresapi nontonnya itu, si Sogo ini ya tadi seperti yang Anda bilang. Jadi dia udah melalui banyak hal. Yep. Seperti di serial Iya, Zio. bertemu Mamang apalagi Ya, dia. dan dia udah terbawa semua pembelajarannya itu ke movie ini. Gitu. Jadi dia bisa sedewasa itu. Gitu. Dan apalagi ya? Oh, ada yang satu lagi yang bikin kecewa. Nggak ada UI, Pak. Oh iya, UI nggak ada. UI. Nanti di Guest Majesty. Pokoknya ada jawaban terbesar di Guest Majesty. Pokoknya karena setelah movie ini juga kan si Sogo semuanya hilang ingatan lagi. Lanjutannya berarti Guest Majesty ya. Yep. Oke. Dan juga apalagi ya? Mungkin terakhirnya itu ya pas si finishnya hancur, Time Machine Geisha. Si Sogo ini kan terebut sebelumnya kekuatan ridernya dan langsung bisa berubah jadi Grand Zio. Grando Zio. Grand Zio. Dan pas berubah Grand Zio-nya ada Zero One di situ nyelipnya. Wah, itu siapa semuanya? Rider-rider. Oh iya. Dan Itu jadi ya? muncul rider-ridernya Muncul. dari Kuga sampai Cuma rider Build kick doang ya. Iya. Tapi rider kick doang. Kick Rider doang. kick doang. Ya, jadi pertanyaan lagi, baik lagi lah itu pokoknya. Berarti ridernya cuma ada Zero One. Teori kita malah. Di riset bersih. Itu menarik sekali ya kalau kita bahas ya, bakal lama banget videonya. Bakal lama ya, udahlah. Nah, jadi kira-kira seperti itu deh. Kalian juga boleh kasih pendapat dan komentar kalian di kolom komentar bawah, kelebihan, kekurangan, bahkan sampai skornya. Ya, kelebihan-kelebihannya apa aja juga kalian boleh tulis di kolom komentar yang sehat. Betul Oke, banget. kita diskusi sama-sama teman-teman. Kalau ada perbedaan pendapat dari kita ya udah kita diskusikan aja. Betul Lebih sekali. baik ya. Jadilah fanboy yang gak toksik. Ya, dan juga di sini apalagi ya teman-teman. Ya, seperti itu aja lah. Ditunggu lagi buat bahasan-bahasan lainnya. Ya, semoga Paling dekat apa ya? Guest Majesty. Majesty. Semoga nanti movie summernya Zero One masuk lagi bioskop. Ya, Makanya nonton, support. Iya, yang belum nonton, ayo nonton segera. Support. Agan Reza udah capek-capek. Ya, kalau ada Guest Majesty nanti pakai whiteboard lagi. Waduh, Gini. Pusing lagi, euy. Ya, selama kalian enjoy ya udahlah ya. Kemarin banyak yang nggak ngerti loh. Komennya nggak ngerti ya gimana ya? Ya, pokoknya kita udah jelaskan. Kalau misalkan ada pendapat kita yang miss atau misalkan ada yang kurang atau apa, boleh kalian koreksi juga ya, teman-teman ya. Jadi segitu aja teman-teman. Thank you Bang Randy, Bang Bayu, dan kalian yang sudah menonton video ini. Kita boleh sama-sama sharing, support movie Kamen Rider masuk ke Indonesia. Terusan. Semoga juga kedepannya movie crossovernya sebagus dan seepik ini. Iya. Gak jatuh lagi. Ya, udah. Teman-teman, thank you. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan akhir kata, bye-bye.